Baik, Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Halim Ambia. Nah, tadi udah banyak pembahasan nih yang seru nih. Ini nggak kalah seru nih Sobat Muslim ya. Ustadz, ini ngomong-ngomong bacaan sholat lagi nih Ustadz ya. Bacaan sholat itu apakah bisa dijadikan afirmasi yang memotivasi kita untuk di luar waktu sholat nantinya Ustadz? Gitu. Keren sekali pertanyaannya ini. Bisa aja Ustadz. Saya udah pikirin tadi Mas Jenda Ustadz. Iya. Jadi emang itu pertanyaan orang-orang yang mungkin well educated ya, yang biasa dimotivasi oleh motivator itu. Oh gitu, Ustadz motivator. Jadi itu, jadi afirmasi itu kan menanamkan kata kalimat motivatif dalam diri agar ia menjadi trigger, agar dia menjadi penyemangat dan mencapai suatu tujuan kan. Misalnya, aku menjadi orang hebat. Besok aku beli mobil BMW seri 5. Iya. Misalnya gitu. Sebetulnya sholat dan rangkaian doa yang ada dari mulai takbir sampai salam dalam berbagai hal bisa dijadikan sebagai afirmasi. Doa itu kan secara mendalam afirmasi juga. Misalnya dalam bacaan dari ruku ke i'tidal. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang memujinya. Itu afirmatif banget. Itu padahal jawaban Tuhan atas tahmid kita dalam ruku. Itu kan ditanamkan dalam batin menjadi gairah bahwa Allah itu mendengar keluh kesahmu. Allah mendengar harapanmu. Allah mendengar permintaanmu. Allah mendengar, menyaksikan munajatmu. Pernah nggak tertanam di batin kita seperti itu? Atau misalnya ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, itu permohonan, itu munajat, itu doa, itu proposal yang kita ajukan pada Tuhan. Tapi kita kan juga harus hakul yakin, mengetahui bahwa Allah menyaksikanmu, bahwa Allah akan menjawab doamu, bahwa Allah akan membantumu. Tanpa keyakinan kita yang seperti itu, doa nggak ada artinya. Doa harus sampai pada hakul yakin. Nah, jadi rangkaian doa, misalnya dalam sujud kita, Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadikan itu juga sebagai afirmasi seorang hamba yang sedang mengharap keriduan Allah, yang mengharap belas kasihan Allah, yang mengharap rezekinya. Dengan kelemahan diri kita, menurunkan serendah-rendahnya kepala yang menjadikan mahkota kita. Kan bisa diungkapkan dalam sujudmu. Tapi dengan getar batin. Gak usah protokol. Ya, jadi protokol dalam sholat tidak bisa diubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Jawa. Gak enak banget nanti. Jadi rukunnya, syaratnya, sunnahnya tetap. Apa yang perlu kita ubah dan update, yang di-upgrade? Penghayatan maknanya. Penghayatan maknanya. Jadi boleh jadi orang yang bacaan kitabnya banyak tentang tafsir Al-Fatihah akan berbeda dengan kita yang hanya hafal Al-Fatihah dengan maknanya terjemahan Depag, terjemahan Kemenak gitu. Berbeda juga orang yang pemahaman dia tentang fikih, syariat, ilmu kalam, ilmu tauhid dengan mereka yang baru berhijrah, baru menghafalkan bacaan takbir sampai salam, berbeda. Jadi secara penalaran kognitif akan berbeda. Begitu juga dari pengalaman ruhani, pengalaman hidup. Jadi tadi pengalaman hidup yang orang yang berapa kali dikejar debt collector, jatuh bangun ekonominya, lalu dia menghadap Allah. Al-Fatihah hanya ngerti maknanya biasa. Sama dengan yang lain. Gak pernah ngaji tafsir. Gak pernah ngaji di majelis taklim, pesantren atau universitas. Tapi begitu dia dengan keadaan batin yang seperti itu, penghayatan Al-Fatihahnya boleh jadi lebih mendalam. Karena apa? Karena pengalaman batinnya, pengalaman hidupnya yang membuatnya menjadi rasa harapnya kepada Tuhan, rasa berserah dirinya kepada Tuhan, tawakalnya kepada Tuhan
itu lebih dahsyat daripada kita yang tidak kena Mati. musibah misalnya. Iya. Maka dari apa yang saya utarakan, ini keadaan orang yang secara intelektual hebat dengan orang yang punya pengalaman rohani, jelas ini hal yang terpisah. Lalu kita juga nggak bisa menunggu, kita nggak pernah bisa sholat khusyuk, saya mas sholatnya nanti saja. Ya salah juga. Sebab sholatnya kita khusyuk atau tidak khusyuk, kita lagi miskin atau kaya, sholat mah wajib. Dan Allah tetap menerima uang receh. Allah tetap menerima uang palsumu bahkan. Kan kadang kita sholat pura-pura. Oh ya. Kadang tidak serius. Uang receh, uang palsu. Tetap diterima. Iya sebagai persembahan. Iya enggak? Iya. Kadang kita malas-malasan sholat. Aduh dingin, terlalu sholat dulu. Itu kan kayak uang receh, kayak uang palsu ya. Karena sebenarnya uang palsu yang kita suguhkan pada Tuhan. Ya, tetap Allah terima semuanya. Cuman mungkin bobotnya beda-beda gitu ya. Gitu. Masya Allah. Iya. Tapi Ustadz kalau bicara masalah sholat nih Ustadz nih. Kalau memang tadi di dalam sholat itu kita bisa berhajat gitu Ustadz. Lantas apa bedanya dengan sholat sunnah hajat misalnya gitu Ustadz itu? Jadi kalau sholat hajat berarti ada penghususan yang kita lebihkan secara khusus tentang keinginan. Mungkin keinginan yang sangat besar dalam hidupnya. Misalnya mau menikah dengan gadis pujaan hatinya. Berat ada masalah. Menentukan pilihan. Ya mungkin hajatnya pakai sholat hajat. Gitu. Tapi sebetulnya semua sholat adalah ungkapan hajat. Maka ada juga kita nggak bisa salahkan orang yang nggak pernah sholat hajat. Karena sudah cukup dengan 17 rakaat atau tambahan sholat biasa. Karena dia bisa sampaikan semua hajatnya dalam sholat. Iya. Gitu. Iya sih, Ustaz. Berarti memang khusus saja atau tambahan gitu Ustaz ya sholat hajat ini. Secara khusus mungkin ada peristiwa yang mungkin memberatkan batinnya sehingga ia harus sholat hajat secara khusus. Tapi padahal semua sholat adalah ungkapan hajat. Karena sholat adalah munajat. Bukan hanya sebagai pembersihan jiwa, bukan hanya untuk menghadap. Tapi sholat juga tempat mengadu. Melepas lelah. Kalau sholat istikharah gitu Ustaz? Iya sama tadi. Boleh jadi orang nggak pakai istikharah, udah selesai dengan sholat wajib. Karena semua istikharah kan. Gitu. Iya. Makanya ia hanya menjadi sholat sunnah. Iya benar. Masya Allah. Iya. Ya kalau istikharah kan karena kita terjebak dengan sesuatu pilihan yang mungkin berbeda, yang sama-sama kuat, diistikharahkan, dia harus punya waktu dan tempat khusus untuk mengungkapkannya. Boleh jadi yang kuat, sholat wajibnya, dia tidak membutuhkan sholat istikharah. Karena sudah. Ya, sudah selesai dengan sendirinya. Mungkin dia secara ilhami, setelah sholat, dia dapat, pilihannya adalah wanita berkerudung putih. Contohnya ya siapa tuh berkerudung putih. Iya Ustaz. Terus kalau memang kita sudah sholat, lalu kita kan berdoa nih Ustaz nih, setelah sholat nih, perlu nggak itu Ustaz? Kalau memang semua hajat itu sudah kita sampaikan di dalam sholat, apakah kita perlu lagi untuk melakukan doa setelah sholat kalau memang kita merasa udah khusyuk gitu? Pertama karena itu dianjurkan Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat. Jadi ya kita analogikan begini, kita mau menghadap presiden, sudah susah, prosedurnya susah, protokolnya susah, harus ada orang dekat, harus ada hajat dan proposal yang bagus untuk menghadap presiden segala macam. Apa terus setelah menghadap presiden, keluar istana, udah kita cuek aja? Iya enggak tetap proposal yang itu perlu tambahan ini. Kayaknya untuk strategi ini. Saya akan hubungin si Anu untuk follow up untuk itu. Saya harus berbaik-baik dengan tim Wapres untuk ini misalnya. Kita harus bikin kementerian ini. Kan seperti itu. Sama. Sholat kita ungkapkan lagi menghadap Allah.
dengan proposal kita, dengan munajat kita yang kita ungkapkan. Setelah selesai sholat, ada hal-hal yang di luar proposal yang kita ajukan dalam sholat yang perlu ada penambahan atau penguatan atas proposal yang kita ungkapkan. Jangan ngeledek juga, Pak. Begitu keluar istana, bye-bye, udah, cus, pergi aja. Kan nggak punya adab juga. Iya. Habis makan langsung pulang gitu. Wah, enak banget SMP itu. Habis makan pulang gitu kan. Ini kita harus ada adabnya lagi Ustaz, adabnya. Apalagi itu dianjurkan ya sebagai bentuk penambahan ibadah kan berarti. Karena doa, sholat adalah doa, karena sholat adalah munajat. Kita juga bisa berdoa dan bermunajat setelah sholat. Apalagi kondisi jiwa dan raganya saat sholat dan setelah selesai sholat itu berbeda dengan kesadaran kita saat lagi bekerja. Ini anak-anak di studio benerin kamera, angkat properti sini. Berbeda kan keadaan batinnya, keadaan jiwanya saat dia lagi sholat dan setelah selesai sholat. Keadaan batinnya kan berbeda. Kenapa kita tidak isi keadaan batin yang begitu hening, yang damai, yang mengasihkan, yang punya efek healing sebagai bentuk persembahan pada Tuhan untuk meminta atau bermunajat. Kan keren banget. Iya, Ustaz. Masya Allah. Iya, Ustaz. Tapi Ustaz, begini, kalau seandainya kita belum terbiasa gitu dengan batin kita ini yang hening, yang healing, yang fokusnya kepada Allah gitu, supaya kita terbiasa batin kita itu untuk selalu terhubung itu memang hanya dengan zikir, Ustaz, atau ada cara lain? Zikir dan wirid ya. Maksudnya zikir dan wirid ya. Jadi zikir dan wirid serta amal soleh yang kita tunaikan di luar sholat itu kan sebetulnya bagian integral dari keadaan batin yang nanti kita rasakan dalam sholat. Misalnya, kalau kitanya di lingkungan pekerjaannya sering melanggar peraturan perusahaan, atau mungkin dia berbisnis secara salah, malah ikut judi online segala macam, pikiran kita jadi rusak. Kita jadi tidak ingat Tuhan, boro-boro zikir itu. Jadi yang menjauhkan kita dari kesadaran sholat sebetulnya diri kita. Betul. Padahal kalau kitanya ada dalam lingkungan pekerjaan yang bagus, muraqabah tadi itu kan melahirkan disiplin. Coba, mana bisa dia korupsi kalau dia betul-betul memahami konsep muraqabah dalam sholat. Dia diawasi, dia tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu. Dia tidak bisa ngotak-ngatik keuangan, dia nggak bisa hengki-pengki, dia nggak bisa telepon sana, telepon sini untuk ngasih kode orang agar ngasih suap. Karena dia merasa diawasi selalu, setiap saat, dalam satu keadaan pasti Allah melihat. Ini hadirkan di luar waktu sholat. Jadi keduanya keadaan muraqabah di waktu sholat dan di luar waktu sholat itu bisa menjadi penguat. Berarti efeknya luar biasa nanti ya pada saat sudah di luar waktu sholat itu ya Ustaz ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang untuk bisa merasakan secara lahir dan batin bahwa kita sedang dalam pengawasan Allah, yang paling bisa terasa ya saat sholat dan zikir. Karena prosesi itu benar-benar kita niatkan dan durasi waktu serta jadwal waktunya kan tepat. Tapi kalau di luar waktu sholat saat lagi nyetir kan berbeda. Bisa nabrak kita. Betul. Kalau misalnya bentuk muraqabah yang difahami kan, gitu. Atau zikir dengan pengheningan yang berlebih saat waktu kita nyetir motor, berlebihan. Ingat Allahnya, tidak pakai volume yang diatur, bisa nabrak tronton. Gitu. Jadi kesadaran bagaimana itu kan jiwa kita yang ngatur gitu ya Ustaz ya, tetap ya volumenya ya. Iya Ustaz. Tapi kalau kita misalkan kita batin kita ngomong terus nih Ustaz nih. Maksudnya dalam hati gini. Kita untuk melatih hati kita ini supaya selalu berkomunikasi dengan Allah nih kadang-kadang
kita ngomong aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah, ya Allah, tolong saya ya Allah gitu. Itu zikir. Itu termasuk zikir ya Itu Ustaz ya? zikir. Itu untuk melatih ya Ustaz ya, bisa ya? Bahkan zikir punya makna yang luas. Nanti mungkin kita bisa bahas yang lain. Kita baca skrip dengan pemahaman bahwa kita lagi beribadah kepada Allah dengan bekerja kita. Apalagi baca buku yang ilmiah dan tentang ketuhanan. Iya. Itu merupakan zikir juga, mengingat. Ada kesadaran rohani dalam pikiran kita tentang Tuhan. Iya. Kan mengingat Tuhan. Boleh jadi mungkin dia nggak baca buku, nggak lagi wirid, tapi dengar ada orang lagi sholawatan, langsung kerasa di batin. Atau suara azan di masjid, kita belum bisa sholat ini, tapi kedengaran, kan tergetar. Iya. Ya Allah. Itu pun juga kesadaran rohani yang bisa ditumbuhkan. Apalagi diungkapkan secara lahir dan batin. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar. Yang menjadi gerak ritmis yang tidak perlu direkayasa. Langsung keluar begitu saja menjadi adab. Gitu. Kalau dia tertanam. Terbiasa menghidupkan kalbu dengan zikrullah. Orang semacam ini nggak akan bisa terhipnotis. Karena hatinya hidup. Yang terhipnotis itu orang yang melongo, orang yang bengong jorok, yang melongo. Karena dia nggak hidup hatinya. Mana bisa sesuatu yang telepatik atau yang sifatnya hipnotis menembus kesadaran rohani orang yang sadar, yang zikir. Jadi ini pentingnya. Coba, kalau keadaan batin saat di luar sholat seperti itu bagus. Apalagi saat dalam sholat dan zikir dia biasa dilatih. Disiplin dia bekerja akhirnya. Nggak ada bos, juga tetap bekerjanya bagus. Ya, karena merasa... Allah mah tahu. Allah melihat, Allah menyaksikan. Dia nggak bisa bohong. Iya, Ustaz. Masya Allah. Cuman kadang-kadang pikiran ini memang ya Ustaz ya, gitu loh. Ini yang suka mengganggu ini gitu loh kadang gitu memang. Karena saking ya kita kan ada hubungan dengan dunia dan juga dengan akhirat gitu. Mungkin kalau ini hidup gitu, terus permasalahan pekerjaan gitu, tekanan segala macam yang kita harus pikirkan semuanya sehingga akhirnya ini bisa mengganggu ini gitu Ustaz. Itu kadang-kadang apakah ini pun kita harus dilatih juga Ustaz untuk zikir gitu. Nah, iya. Sebetulnya ini mah antum ini itu saya nggak setuju itu. Oh gitu Ustaz. Ini menyebut pikiran kita sebetulnya bukan di kepala. Oh bukan. Kepala itu otak saja. Iya. Jadi pikiran itu juga bagian dari kalbu. Oh gitu Ustaz. Bagian dari kalbu. Jadi otak, hipotalamus itu kan hanya mengatur peredaran darah, saraf segala macam berkaitan itu. Tapi kalau pikiran itu akal, itu kan rohaniah. Sama di kalbu yang sama sebetulnya. Jadi kalbu, roh, nafas, dan akal itu menunjukkan barang yang sama sebetulnya. Ketika ia digunakan untuk menganalisa, memikirkan, merenung, maka disebut akal. Ketika ia menjadi wadah tempat cahaya ilahi masuk, maka disebut qalb. Kalau ia menjadi gairah, emotion, nafsu yang bisa salah, bisa benar, bisa negatif, bisa positif, maka disebut nafas. Ketika ia menjadi unsur Tuhan, unsur ketuhanan dalam diri kita yang paling murni, maka ia disebut roh. Jadi sebetulnya bukan di pikiran. Otak kamu dilepas pun, kita pasti bisa berpikir. Kan riset membuktikan itu. Darinya berpikir itu bukan pakai kepala sebetulnya. Ya Masya Allah. Tapi ini harus berapa semester saya jelaskan. Masya Allah Ustaz. Ustaz, baik. Sahabat Muslim, waktu kita untuk berpisah ini. Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Sahabat Muslim, jangan lupa untuk di-share ilmunya agar menjadi pahala jariah untuk kita semua ya. Dan jangan lupa juga untuk ajak saudaranya dan kerabat untuk nonton Share It ya. Baik, saya Zidni Adam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan juga Ustadz Halim Ambia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.